Terus Bapak Ibu sedaya, ini mumpung kita bisa ketemu, saya juga ingin mendengar. Barangkali deh, Kang Nasirun, apa yang mungkin ingin diungkapkan oleh para wargi sedaya, mbok menawi kula saged. Nama, alamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya harapkan dan saya selaku orang desa. Yang pertama tentunya berbicara masalah desa. Yang keras, Pak. Saya sebagai petani. Keras. Pertama, biasanya masalah pupuk menjadi masalah. Oke. Kalau mau beli pupuk harus pakai kartu. Sudah pakai kartu harus ada simpanan di rekening. Itu pun susah. Nah, ketika sarana-sarana produksinya mahal, tapi begitu panen harga anjlok. Kenapa saya dengar di TV biasanya kalau masa panen malah impor. Nah ini saya mau buat sebagai petani tentunya diperbaiki seandainya Pak Anies nantinya bisa terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, wong tani ya kepengen pinter, anaknya kepengen kuliah, tapi rata-rata anggar tamat arep kuliah jere ora biaya sebab mlebu kuliah niku melarang. Di samping bayar uang mlebune juga semesterannya juga mahal. Oleh karena itu saya mendengar dari niat Pak Anies memperbaiki tentang pendidikan, saya laku orang desa juga sangat bahagia. Mudah-mudahan rencana dari Pak Anies untuk memurahkan biaya kuliah sehingga anak-anak desa juga bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang insinyur, menjadi ahli teknik dan sebagainya bisa terwujud. Yang ketiga, saya juga seorang muslim yang insya Allah 5 waktu saya lakukan. Tapi akhir-akhir ini kan banyak, kita ngomong sedikit salah, banyak para baik kiai yang dikasuskan. Nah ini mohon agar kiranya dengan bergabungnya dengan Caimin, mudah-mudahan nantinya akan bisa melindungi umat Islam pada khususnya dan masyarakat seluruh Indonesia pada umumnya. Tidak kena wong Kristen, wong Islam, wong Buddha, wong Hindu sama saja kedudukannya. Itu harapan kami sehingga kita bisa hidup sebagaimana tahun-tahun ketika presiden yang sudah berlalu. Tidak harus sebut saya yang sebut pasti sudah tahu. Hidup gampang, kepenak, boleh tangan juga kepenak, baru jeret utangnya tapi saya nggak terasa. Sekarang utangnya banyak tapi kerasanya aku beras larangan 14.000. Itu saya dengar dengan istri saya kadang-kadang tapi duit aja kawenya bener untungnya seperti parone. Artinya itu bahwa memang harga-harga sangat mahal. Mudah-mudahan nanti ketika Pak Anies ada bisa menata ekonomi kembali. Saya itu pertanyaan atau unek-unek saya dari orang kampung Pak Anies. Mudah-mudahan saya berdoa dengan sangat ketika sholat kita saya selalu berdoa. Mudah-mudahan kami juga pemimpin yang soleha, adil, bisa memberi keamanan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu aja, mohon maaf bila salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jinsel Asmo, Pak Warsono. Pak Warsono matur nuwun. Pak Haji Warsono nggih. Relawan ram. Polsek. Ini putranya Pak? Putu. Cucunya kan 13. Cucunya berapa Pak? 13. Masya Allah. Itu namanya orang kaya yang sesungguhnya. Pak Warsono dan saudara-saudara semua, saya berdiri aja ya.
Jadi betul sekali, kami itu, saya menerima tugas sebagai calon presiden. Bukan kami mengajukan diri, Pak. Kami diberikan amanat. Saya bukan anggota partai, diminta menjadi calon karena kami merasa bahwa yang harus dihadirkan di Indonesia ini adalah keadilan. Keadilan itu yang tadi diceritakan. Kami selalu bilang bagaimana petani yang sudah berpuluh tahun menyiapkan kepada kita semua makanan yang ada di piring-piring kita ini, itu datangnya dari petani. Kita bayar berasnya, harga berasnya mahal, tapi petani tidak terima uangnya. Lah uangnya hilang di mana itu? Di antara itu, betul tidak, Pak? Jadi kami melihat soal pertanian, peternakan sama persis. Kalau pertanian itu tani susah pupuk, kalau peternakan susah pakan ternak. Pakan ternaknya mahal sekali. Kemudian petani ini lama-lama ngutang terus. Tanahnya dijaminkan, ujungnya lepas. Jadi asalnya pemilik jadi penggarap. Jadi Pak, kami ingin bereskan itu keadilan supaya petani-petani bisa kembali melakukan kegiatan pertanian dan targetnya petani bisa menabung. Amin. Kalau menabung itu artinya ongkos yang dikeluarkan lebih kecil daripada hasilnya. Kalau tidak bisa nabung berarti masih selalu tekor. Terus betul? Nah, itu targetnya. Yang kedua, pendidikan. Kulo niki lulusan Universitas Gadjah Mada. Rumiyin pas kulo kuliah SPP ini pun Rp97.000 per semester. Ongkos sesungguhnya Rp1.000.000. Jadi apa? 900.000 itu dibayar oleh pemerintah. Mahasiswa cuma bayar 10%. Yang 90% dibayar oleh pemerintah. Pendidikan itu memang mahal. Pendidikan itu memang mahal. Tetapi keterbelakangan itu lebih mahal. Ketertinggalan itu lebih mahal. Jadi kami merencanakan agar biaya pendidikan lebih banyak ditanggung oleh negara daripada ditanggung oleh keluarga. Tetap mahal, tapi yang nanggung siapa? Yang nanggung negara. Dulu juga begitu. Rp1.000.000 per anak itu mahal, Pak. Tapi yang nanggung negara. Sehingga anak siapa saja bisa kuliah. Jadi ketika kami kuliah, teman-temannya macam-macam. Nah, kenapa saya merasa ini penting? Orang tua saya itu yang pertama kali merasakan kuliah. Saya generasi kedua. Ibu saya adalah orang pertama yang kuliah di kampungnya. Orang pertama, perempuan pertama yang kuliah di kampungnya. Dan kakek kami yang tidak pernah baca juga, adanya dengarkan radio. Waktu itu kan pakainya radio ya, dengar radio, tidak pakai baca. Tapi anaknya dikirim kuliah. Nah, kami merasakan mereka yang dapat kesempatan belajar, kesejahteraannya menjadi lebih baik. Ya, itu. Lalu yang ketiga, jadi Bapak ini pertanyaannya komplit. Soal kesejahteraan petani, soal pendidikan, sama soal kebebasan berbicara. Kan beliau cerita, masa ada yang pidato ditangkap. Terus betul Bapak tanya itu ya.
Ya, itu yang harus dikembalikan. Jangan sampai kita ini takut. Negeri ini merdeka, tidak boleh ada rasa takut untuk mengatakan yang menjadi pikirannya. Apalagi mengatakan kenyataan. Menyatakan kenyataan kok malah ditangkap. Insya Allah Pak, itu nanti bagian dari ada banyak pasal-pasal karet gitu yang membuat itu terjadi. Ini lokasi kita diskusi ini jauh dari ibu kota, tapi mutu pertanyaannya lebih baik daripada yang ada di ibu kota. Satu pertanyaan merangkum semua coba. Saya tidak membayangkan di sini ditanya kebebasan berbicara. Saya bayangkan di sini kalau tanya pupuk, ya pastilah. Di sini tempatnya pertanian pendidikan, tapi kebebasan luar biasa. Ini artinya memang kita ingin negeri ini merdeka yang sesungguhnya. Siap untuk mengusahakannya? Siap untuk kerja bersama? Siap menjangkau semua? Karena ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Betul? Harus dikerjakan sama-sama. Dan nasib kaum itu kan tidak bisa diubah kecuali oleh kaumnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Jadi inilah usaha kita. Jadi saya sering tanya, biaya pendidikan murah atau mahal? Mau diteruskan apa tidak? Mau diteruskan mahalnya? Berarti perlu apa? Perlu apa? Kebutuhan pangan, beras murah atau mahal? Mau diteruskan atau tidak? Berarti perlunya? Itulah perubahan. Nah, perubahannya bukan untuk perubahan apa? Perubahan untuk keadilan. Kita ingin adil. Saya sering mengatakan, kita membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar biar besar tidak apa-apa, nggak usah dimusuhi. Tapi yang kecil jangan dibiarkan kecil, yang kecil. Ya, terus Pak, Komdai mengatakan jawaban Pak, mudah-mudahan memenuhi harapan. Begini Pak Nasirun, sudah saya sampaikan sekali lagi Ibu Bapak matur nuwun kehadirannya. Insya Allah silaturahmi ini bukan silaturahmi yang terakhir. Amin. Insya Allah nanti satu saat bisa kembali lagi di sini, silaturahmi lagi. Doakan biar ini lancar, sukses dan bisa menjalankan amanatnya dengan baik.